Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Divanbus, apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada tetap ceria dan semangat. Nah, kita di sini nih mau ngobrol seputar kesehatan nih, yaitu mengenai gizi seimbang. Tapi sebelum kita lanjut mengenai pembahasan kita bakal perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, pertama saya Audrey Sakira Mariza. Saya Eka Dewi Umaroh. Dan saya Akmal Abid Gani. Nah, jadi kita di sini juga nggak cuma bertiga, kita juga kedatangan seorang ahli gizi. Kita memperkenalkan diri, yaitu Ibu Sri Husnayanti AMG. Selamat datang Ibu Sri. Terima kasih semua adik-adik yang Ibu sayangi. Terima kasih atas undangannya. Semoga kita bisa sharing bersama ya. Ya, oke. Jadi sebelum kita lanjut pembahasan kita mau dengar dulu nih pengalaman dari Ibu Sri yang jadi seorang ahli gizi gimana aja nih. Oke, dipersilakan Ibu Sri. Ya, baik ya adik-adikku, anak-anakku yang aku sayangi semua. Jadi kalau bicara tentang seorang ahli gizi ini sangat luas. Jadi kalaupun yang kalian ketahui, ahli gizi itu tidak hanya ada di rumah sakit, puskesmas atau berkecimpung di bidang pemerintahan, tapi ahli gizi itu bisa mengembangkan diri di bidang-bidang lainnya, di bidang-bidang swasta, atau bisa juga kalian bisa secara mandiri membuka usaha sendiri. Karena ahli gizi itu bisa banyak bidang yang digelutin, antara lain adalah gizi kuliner, ITP, ilmu teknologi pangan, ataupun dietetik yang berhubungan langsung dengan proses kesembuhan dari pasien. Kebetulan kalau aku memang ingin berbagi sharing pengalaman, Ibu dulunya bekerja di perusahaan swasta, jadi perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Cuman obat-obatan yang Ibu pegang ini berhubungan dengan pasien-pasien yang mengalami obesitas. Jadi obesitas itu adalah pasien-pasien yang mengalami kelebihan berat badan dengan faktor risiko. Di sini ahli gizi Ibu menangani penanganan ke pasien tersebut selain obat yang diberikan. Jadi kita ada weight management program. Jadi jadi di situ weight management program itu adalah nantinya pasien obesitas yang disarankan sama dokter akan menuju ke kita. Jadi dia tidak hanya menjalankan atau mendapatkan nutrisi dari obat tersebut, tapi dia akan menjalankan weight management program. Jadi berat badannya akan ditimbang, jadi basal metabolic rate-nya juga akan diketahui. Jadi jumlah kebutuhan kalori tersebut bisa diketahui secara langsung sama pasien, secara langsung juga. Kemudian juga diikuti dengan aktivitas fisik yang dilakukan, seperti halnya kita pantau itu adalah olahraga. Biasanya kita lakukan itu setiap seminggu sekali, dan itu mungkin pengalaman yang Ibu bisa sharing. Jadi ahli gizi itu jadi tidak hanya mentok aja di bidang rumah sakit, jadi bisa juga kalian bisa dimanapun juga. Jadi jalankan dengan happy dan teruslah semangat ya anak-anak. Oke. Terima kasih Bu Sri telah berbagi pengalaman kepada kami semua dan sahabat-sahabat The Pangtos lainnya. Oke, kita akan masuk ke topik pembahasan yang lainnya, yaitu mengenai gizi seimbang. Nah, menurut Ibu Sri ini, gizi seimbang itu apa sih? Nah, baik-baik anak-anak, jadi kalau bicara masalah gizi seimbang, kita bicarakan dulu tentang gizi ya. Gizi ini adalah zat-zat yang diperlukan oleh tubuh untuk berlangsungnya proses tumbuh kembang di tubuh kita. Kalau gizi seimbang ini adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi dengan jumlah dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Biasanya ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor aktivitas fisik, jenis kelamin, berat badan, maupun faktor-faktor yang disesuaikan dengan komposisi tubuh. Baik, seperti itu ya. Nah, Bu Sri, saya mau bertanya nih Bu, makanan yang bergizi seimbang itu seperti apa sih Bu? Ya, kita jelaskan. Makanan yang bergizi seimbang itu adalah meliputi satu makanan yang mengandung karbohidrat seperti halnya nasi, jagung, kentang, olahan dari tepung seperti halnya mie ya anak-anak. Kemudian dua makanan yang mengandung protein. Jadi bisa ditemui ada protein itu ada protein hewani dan protein nabati. Jadi kita bisa temuin di telur, ikan, daging-dagingan, kemudian olahan-olahan dari
sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang terakhir itu adalah pelengkap, yaitu susu ya, dan olah-olahannya. Oke Bu Sri, sekarang aku mau nanya nih, menu makanan harian yang sehat dan bergizi seimbang untuk seorang pelajar seperti apa dan cara berapa kalori yang dibutuhkan? Oke, jadi kalau bicara tentang kalori yang dibutuhkan dan jumlah makanan apa tadi yang sehat dan bergizi seimbang ya, yang untuk bagi seorang pelajar itu adalah kaitannya. Di kalori, kalau ngomongin kalori, kenapa kalori itu penting bagi tubuh kita? Kalori ini sangat berguna karena bisa menjaga kesehatan dari tubuh kita. Jadi pola prinsip makanan yang seimbang ini adalah adanya jumlah kalori yang masuk ini harus sama dengan jumlah yang keluar. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan makanan yang bergizi seimbang tadi, jadi harus terpenuhi yang tadi kita bicarakan tadi. Jadi terpenuhinya makanan yang mengandung nasi, lemak tadi, karbohidrat yang pertama ya nak ya. Kemudian 2 yang mengandung lauk pauk tercukupi, kemudian yang mengandung vitamin dan mineral dari sayuran dan buah-buahan, dan pelengkapnya itu susu bisa terpenuhi. Cara perhitungan kebutuhan kalori dari setiap pelajar itu akan sangat berbeda-beda antara perempuan dan laki-laki. Biasanya ini tergantung juga dari aktivitas juga, dari aktivitas fisik yang dilakukan, dari berat badan dan tinggi badan. Jadi perhitungan kebutuhan kalori setiap manusia ini, jadi ada tabel angka kecukupan gizi dari pemerintah yang sudah ditetapkan. Selain itu kita juga bisa berpatokan dari rumus Harris Benedict. Kemudian juga ada rumus WHO menetapkan ini. Kalau rumus Harris Benedict ini berdasarkan dari berat badan manusia, tinggi badan, jenis kelamin maupun aktivitas fisik yang dilakukan. Kalau berdasarkan Harris Benedict tadi ya, kalau berdasarkan WHO nanti biasanya lebih simpel, jadi dia berdasarkan usia saja. Nanti kita bisa contohkan ya ke teman kita, bisa kita hitung. Kalaupun yang menjadi patokan itu seperti ini, jadi jumlah kalori dari setiap anak-anak ini pada umumnya itu membutuhkan kalori itu 1000 sampai 2000 kalori. Kalau seperti kalian usia remaja 12 sampai 17 tahun biasanya butuh sekitar 2000 sampai 2650 kalori. Baik, kita coba hitung aja contoh simpelnya. Coba labib ya. Coba labib kita hitung, kita berdasarkan rumus dari Harris Benedict, berdasarkan basal metabolic rate. Berdasarkan basal metabolic rate ini jadi berdasarkan jenis kelamin, usia, tinggi badan, aktivitas fisik ya yang dilakukan labib sendiri. Nah, kalau labib untuk tinggi badannya berapa Kak? 157. 157, tinggi badannya, berat badannya berapa? 50 kilo. 50 kilo, usianya berapa? 13 tahun. 13 tahun. Baik, kita hitung basal metabolic rate labib adalah 13,7 kali 50 ditambah 5 kali 157 cm dikurang 0,8 dikali 13 tahun ya. Oke, sudah kita hitung. Oke, jadi berdasarkan rumus ini ya, jadi basal metabolic rate usia ini 66,5 ditambah 13,7 kali 50 berat badannya ditambah 5 kali tinggi badannya 157 dikurang 6,8 dikali usianya lagi 13 tahun. Jadi jumlah total yang kalori basal metabolic rate ini adalah 1448,1 kalori. Tapi ini hasilnya akan dikalikan dengan aktivitas fisiknya si labib. Labib sering olahraga, jarang olahraga, atau sama sekali tidak olahraga? Sering olahraga. Sering olahraga ya, aktivitasnya rutin ya. Jadi aktivitas fisik yang rutin ini dikali 1,4. Kalau 1,2 itu yang jarang olahraga atau tidak sama sekali olahraga, 1,2. 1,3 itu yang jarang olahraga, yang 1,4 ini adalah sering olahraga atau di aktivitas
aktivitas berat secara rutin ya. Jadi dikalikan 1448,1 ini dikali 1,4 dapatnya adalah 2027,34. Jadi kebutuhan kalori Labib di usia 13 tahun dengan tinggi badan dan berat badan 157, berat badan 50 kilo, usia 13 tahun dengan aktivitas fisik yang sering olahraga ini adalah butuh kalori 2027,34 kalori. Hal ini bisa didapatkan dari makanan yang terdiri tadi ada lauk pauk, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang terkandung dari buah-buahan dan sayuran tadi bisa seperti itu. Oke, mungkin seperti itu contoh halnya anak-anak bisa dipahami. Mungkin nanti kita praktekkan ya sama-sama untuk Audrey, Eka juga. Ya. Oh iya Bu, kita nyambung topik yang tadi kita baru bahas yaitu kalori. Aku mau bertanya, jika seseorang kelebihan kalori berpengaruh tidak terhadap tubuh kita, apakah akan terjadi obesitas? Oh iya. Kalau jumlah kalori itu berlebih di dalam tubuh tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan dalam tubuh kita makanan. Jadi prinsip pola makan seimbang itu yang tadi dibicarakan. Jadi jumlah makanan yang masuk itu harus keluarnya juga harus sama, harus seimbang ya dengan yang dibakar pun juga. Jadi jumlah kalori yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar, itu prinsip pola makan yang seimbang. Jadi kalaupun jumlah kalori itu berlebihan masuk ke dalam tubuh kita tidak sesuai dengan kebutuhan, melebihi dari kebutuhan tubuh kita, tentu akan ada namanya kenaikan dari berat badan. Nah, itu namanya tadi obesitas. Obesitas itu adalah kondisi di mana terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh, di mana adanya kalori yang masuk itu berlebih dan tidak banyak yang dibakar. Jadi itu bisa menyebabkan namanya obesitas. Obesitas ini sangat kita perlu sikapi karena obesitas ini sangat berpengaruh terhadap faktor resiko seperti halnya penyakit-penyakit lainnya, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan makanya kita harus cermati sekali kalau terjadi kenaikan dari berat badan yang berlebih ataupun terjadi obesitas. Oke, anak-anak, seperti itu. Oh iya, setelah kita mengetahui pengertian dari obesitas itu sendiri, bagaimana sih caranya supaya kita terhindar dari penyakit obesitas ini? Ya, anak-anak, jadi cara kita mencegah supaya obesitas ini tidak terjadi di diri kita sendiri, yaitu secara disiplin kita harus menerapkan dalam diri kita ini antara lain pola makan menu yang seimbang. Antara lain pertama yang dilakukan adalah konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan dan sayuran itu minimal 5 porsi per harinya. Kemudian kalian yang harus lakukan adalah jangan melakukan ataupun istirahat yang terlalu berlebihan. Kemudian hal ini karena berhubungan dengan aktivitas, karena kalau aktivitas yang tidak ada, semakin banyak lemak itu akan bertumpuk di dalam tubuh. Kemudian juga batasi konsumsi dari gula, garam yang berlebihan. Jadi kan banyak di sini ada antara lain jajanan ya, itu kan tinggi gula dan tinggi garam. Jadi kalian harus sikapi dengan baik seperti itu. Kemudian hal lain yang perlu kalian terapkan antara lain adalah aktivitas fisik, perbanyak aktivitas fisik. Jadi bisa dengan olahraga, lakukan serutin mungkin minimal itu 30 menit dalam seharinya, dan itu memang harus dilakukan terus menerus dan tidak bisa jadi males-malesan untuk melakukan itu, supaya kan tubuh kita bergerak dan pola tubuh kita akan mengikuti rutinitas yang sudah kita lakukan sehingga kita tidak terhindar dari obesitas. Oke, seperti itu. Nah, tadi pembahasan mengenai gizi seimbang. Jadi pada dasarnya gizi seimbang itu memang sangat perlu diperhatikan oleh kita karena juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita juga. Nah, semoga pemaparan dari Ibu Sri ini mengenai gizi seimbang dapat bermanfaat juga untuk kalian, dan juga sahabat Ivandos juga dapat menerapkan hidup sehat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekian obrolan santai hari ini. Terima kasih untuk Ibu Sri sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang bermanfaat juga untuk kami. Oke, sekian.
Wassalamualaikum